startup itu basically adalah satu perusahaan gitu yang kecil awalnya, tapi dia itu punya vision yang besar dan scalability yang besar gitu. Bagaimana kita melihat ini menjadi tantangan gitu. Jadi founders yang bermasalah itu memang dia ngeliat startupnya sebagai kayak batu loncatan doang gitu. Jadi memang untuk bisa membesarkan suatu industri ya memang kita harus kerjasama ya. Iya. Hai guys, dunia udah makin kacau nih dengan kondisi perang, tapi kita tetap harus bertahan hidup. Apa maksudnya? Nih, ada aplikasi dari Mapit, jadi aplikasi ini bisa menghubungkan kalian dengan aktivitas dan cerita di sekitar kalian. Kalian tinggal download aplikasi ini di App Store ataupun di Play Store, dan jangan lupa di aplikasi ini ada misi-misi yang bisa bikin kalian dapetin uang langsung untuk bisa beli makan, untuk bisa beli minum, dan untuk semuanya. Bukan karena kita butuh uang, karena kita butuh bertahan hidup. Oke, dulu sekarang. Jangan lupa. Mapit Apps ya. Oke, kembali lagi dengan kita ya di Connected Talks episode 13. Wah, nggak kesukaan Pak Presiden. Ya, jadi setelah 2 episode kemarin Mas Bagus absen di Connected Talks, jadi kita sekarang balik lagi nih bareng lagi sama Mas Bagus. Dan dengar kemarin Mas Bagus udah ikut event yang diselenggarakan oleh Komdigi ya, yang terkait startup gitu. Boleh diceritain nggak Mas kemarin ngapain aja? Jadi aku kemarin camping di Beneran camping atau camping? Camping di hotel. Bukan camping nih kalau kayak gitu. Jadi nama eventnya kemarin Founders Camp. Jadi itu tuh kayak 3 hari event di mana kita tuh diinkubasi lah dalam situ. Nah, inkubasi itu apa Mas? Yeah. Ini mungkin audiensnya kan spasial ya. Yeah. Kalau di startup tuh biasanya ada acara akselerator atau inkubasi. Nah itu tuh biasanya acara apa sih? Jadi sebenarnya dalam dunia startup itu ada dua stage. Stage pertama itu ya misalnya ini kalau kita ngomongin ekosistem gitu ya. Jadi ada memang yang mereka bisnis yang menginkubasi. Menginkubasi itu istilahnya tuh masih tahap idea. Jadi masih bikin ide, terus kayak gitu masih product market fit gitu, berusaha buat masuk ke market dengan produk yang sesuai kebutuhan market. Itu biasanya inkubasi. Jadi belum di tahap akselerasi, belum scale up lah gitu. Jadi produknya masih benar-benar dimatangkan gitu. Nah, terus tahap berikutnya namanya akselerator. Kalau akselerator tuh produknya udah jadi, udah ada traction, istilahnya tuh udah ada yang bayar beli. Nah, terus kayak gitu baru di situ di scale up. Nah, tapi inti keduanya itu sebenarnya mau inkubasi mau akselerator itu sebenarnya sama aja, cuma beda stage. Jadi di dalam intinya ada kayak discuss, terus dipertemukan sama mentor-mentor kayak gitu kan. Secara gratis, karena sebenarnya kalau menurut aku Mapit itu sebenarnya 2019 juga lahirnya dari event itu juga itu. Ya. Kita dulu ikut startup inkubatornya Kementerian Perindustrian. Itu namanya Startup for Industry. Kita batch pertama, itu kita juga 15 startup terpilih dulu dengan produk yang masih belum jelas kayak sekarang gitu ya. Terus dari gitu masuk ke Plug and Play, batch 5 waktu itu. Plug and Play itu hitungannya akselerator gitu. Karena Mapit itu udah punya community walaupun masih kecil banget lah, jumlahnya masih 500 kalau nggak salah. Terus dari gitu banyak sih, kita hampir semua akselerator diikutin sih. Sampai akhirnya kan mungkin kan udah 3 atau 4 tahun ya, udah gitu aku kan lebih fokus ke bisnis. Meanwhile tim bisnis kita kan yang akhirnya masuk ke dalam situ kan. Gitu sih. Nah, jadi kemarin itu kita di Founders Camp itu intinya itu kayak dipertemukan sama orang-orang yang levelnya tuh luar biasa sih. Jadi pertama ada Brian Marshall. Coba tuh. Dia CEO-nya Circlo. Gitu. Kalau Circlo ya sebenarnya kalau secara funding sih udah gede gitu. Kedua emang bisnisnya juga kan dia kan emang cukup besar juga gitu ya. Walaupun aku masih belum paham sih bisnisnya itu apa sebenarnya. Kayak bikin website gitu ya kalau nggak salah. Dulu awalnya gitu, tapi kemarin tuh kemarin juga dia nggak begitu jelasin tentang si Circlo-nya sih, lebih kalian jelasin tentang gimana dia entrepreneurship journey-nya gitu. Cuman kalau ngobrol sama Mas Hendro sih, dia cerita kalau Circlo-nya bikin platform lah yang bisa dipakai buat B2B untuk nembak ke marketplace bagaimana gitu. Kayaknya seperti itu. Nah, terus ada CPO-nya Mekari. Jadi temanya adalah lebih karena bagaimana si product market fit lah gitu ketika mau dibawa ke market. Terus ada ex CEO-nya Traveloka gitu. Jadi dia udah nggak Traveloka lagi, tapi dia dulu CEO-nya, terus dia gitu ya jelasin waktu itu prosesnya gimana, seperti gimana. Terus ada yang ex-nya juga si CPO Gojek yang beliau bilang kalau dia bikin GoPay gitu. Jadi
menjelaskan gimana story-nya lah behind apa bikin GoPay. Jadi kemarin tuh sebenarnya ketemu sama orang-orang luar biasa gitu. Aku ikut akselerator udah lama sih. Tapi yang kali ini tuh luar biasa tuh karena ketemu sama si level yang mereka punya mindset gitu ya. Dan di situ visioner lah ya jadi ya betul. Makanya mungkin namanya founder scam gitu sih. Oke. Berarti berapa hari tuh Mas acaranya? Jadi dari hari Kamis sampai Sabtu. Ya, tapi Sabtu udah gak ada acara sih, maksudnya udah tinggal pulang aja gitu. Cuman Kamis Jumat tuh full penuh gitu. Jumat juga kan ada Jumatan juga kan. Gitu. Tapi ngomong-ngomong terkait startup ini Mas ya, maksudnya mungkin di tahun 2014 kemudian di tahun 2018-an lah itu kan rising-nya si startup nih di Indonesia. Tapi dengan sekarang dengan dinamika politik, dinamika ekonomi yang makin aneh lah di Indonesia dan juga kemarin ada beberapa kasus tentang startup juga gitu ya. Tapi menurut founders yang tadi gitu ya, mentor-mentornya itu ekosistem startup di Indonesia tuh kondisinya sekarang seperti apa sih, Mas? Struggling sih. Struggling. Jadi sebenarnya gini ya, aku banyak ketemu founder yang even kayak dia saking strugglingnya, dia sampai menyampaikan kayak dia udah apa itu startup tuh nggak di dalam kamus gue gitu. Gitu. Padahal sebenarnya kalau teman-teman baca gitu ya, startup itu basically adalah satu perusahaan gitu yang kecil awalnya gitu, tapi dia itu punya vision yang besar dan scalability yang besar gitu. Nah jadi startup itu it's about technology sama scalability. Nah memang ya aku juga bisa paham di Indonesia itu memang ekosistemnya bukan ekosistem teknologi, kita lebih ke arah aplikator gitu. Jadi kita ada teknologi apa kita pakai, entah kita bikin produk baru atau apa ya sesimpel cuman ke apa ya ngemas aja lah gitu, terus akhirnya dijual lagi gitu. Nah itu sih yang terjadi di Indonesia. Nah ngelihat dari acara kemarin gitu ya, sebetulnya kalau startup sendiri di Indonesia itu strugglingnya kenapa? Karena menurut aku gini sih, kita tuh kan sebenarnya aku nggak begitu apal ya kapan startup itu baru mulainya, tapi kan kita baru inget tuh zaman-zamannya Gojek, Tokopedia ya. Traveloka tuh kalau kata si CEO-nya emang dia bikin positioningnya kita tuh nggak mau yang ketahuan-ketahuan banget gitu. Jadi dia tuh emang sengaja kita mau bikin low key lah gitu. Low key banget gitu ya, rendah. Jadi makanya emang nggak begitu banyak diundang, nggak begitu banyak dibahas kan. Tapi walaupun dia sebenarnya gede juga tuh Traveloka kan. Iya lah. Nah terus ya itu kan perkara strategi ya. Nah dari semenjak itu berkembang sebenarnya kan akhirnya banyak tercipta kayak iklim investasi gitu lah, yang kayak orang Indonesia itu kan FOMO ya. Jadi once ada kayak startup yang berhasil nih, itu tuh langsung lah dia seakan-akan kayak udah kita bikin visi gitu. Akhirnya banyak lah visi-visi berjamuran. Terus udah gitu menggunakan dana-dana yang entah dari mana gitu ya dipakai buat injek ke startup-startup itu gitu. Nah sebenarnya di dalam situ kalau menurut aku memang menciptakan lingkaran setan gitu. Jadi uangnya terlalu gampang dikasih. Si founder emang niatnya pengen cepet kaya gitu. Jadi passionnya itu bukan pengen bikin teknologi atau bikin produk, emang dia pengen cepet kaya. Memperkaya gitu. diri sendiri dulu gitu ya. Dan emang maksudnya gini, aku kan berada di ekosistem founders gitu ya. Aku kenal sama founders yang bermasalah, aku kenal sama founders yang jalannya bagus gitu. Aku ngeliat polanya sama sih. Jadi founders yang bermasalah itu memang dia ngeliat startupnya sebagai kayak batu loncatan doang gitu. Jadi kayak cara buat cepet kaya, bikin produk yang kesannya produknya bisa scale up, jual ke investor. Jadi bukan jual ke orang, jual ke market, tapi jualnya ke investor. Jual mimpi, investornya chip in masuk, terus akhirnya dia dapat pendanaan. Nah itu tuh sebenarnya awal mula masalahnya. Jadi pendanaan pertama, kalau pertama di pendanaan, berarti kan kedua harus ada lagi kan? Karena kalau nggak ini kan hilang kan? Akhirnya fundraising sampai nggak tahu kapan. Terus dia bohong terus KPI-nya apa atau si target traction-nya apa gitu. Nah, tapi aku juga ketemu sama founder-founder yang emang bener-bener dia punya niat dari awal tuh emang gue passionate bikin produk, bikin teknologi gitu. Yang sampai sekarang masih jalan semuanya sih gitu yang aku lihat. Nah, terus itu kalau misalnya dari sisi foundersnya ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi iklim investasi di Indonesia, itu sebenarnya dengan kejadian yang terjadi sama mantan menteri Nadiem gitu ya. Terus dia gitu sama Niko Wijaya gitu. Jadi mungkin aku nggak bisa bilang kayak mereka sepenuhnya bersih gitu ya, karena emang narasi mereka dizolimin kan gitu.
Tapi apa yang mereka lakukan tuh sebenarnya mungkin kalau misalkan Niko ya gitu ya, Niko sama semua startup yang bergerak dalam bidang fintech gitu. Apa yang mereka lakukan adalah sebenarnya adalah sesuatu yang memang pada saat itu lumrah gitu. Gitu. Jadi kayak emang kayak gitu kok, ibaratkan nih aku founder, aku nggak tahu apa-apa gitu. Udah ketemu sama Fiksi, terus dia gitu dia bilang kamu nanti kayak gini-gini ya gitu. Ya emang kayak gitu caranya. Karena kalau misalkan gitu. Di Amerika mungkin emang kayak gitu. Cara buat scale up, karena kan ini kan kita ngomongin scale up kan. Nah terus kalau misalkan di Indonesia mungkin pada akhirnya karena itu menggunakan uang APBN, BUMN ya. Ya akhirnya jadi bermasalah sih. Ya. Gitu. Jadi ya kondisi startup Indonesia currently sebenarnya struggling. Mungkin ya kalau misalkan kita lihat ke tahun-tahun sebelum COVID lah ya, banyak banget ya startup di Indonesia, dan mungkin di Bandung sendiri ekosistem startupnya cukup bagus banget gitu ya. Tapi kalau misalkan lihat sekarang gitu ya, itu startup yang dulu ada, sekarang udah pasti udah pada nggak ada lagi gitu ya. Nah, berarti tadi ekosistemnya lagi struggling banget, tapi masih tetap ada ya startup itu sekarang sampai saat ini? Kalau menurut aku gini sih, pada dasarnya kan sifat dasar manusia itu kita berangan-angan ya. Jadi kita tuh selalu berharap gitu untuk bisa memiliki sesuatu gitu. Seperti apa yang kita angan-angankan gitu. Nah, angan-angan itu sebetulnya masuk ke dalam niat tadi gitu. Ibaratkan tuh angan-angan aku ketika 2019 ketemu sama angel investor gitu ya, bikin Mapit itu adalah angan-angannya pengen bikin teknologi spasial yang bisa bermanfaat buat Indonesia gitu. Sampai sekarang angan-angan itu nggak pernah hilang gitu. Jadi passion itu yang menjadi bahan bakar aku untuk apapun yang dihadapin sama Mapit ini akan aku terus jalanin gitu. Nah, kalau misalkan ngeliat dari di Indonesia, banyak orang-orang pinter gitu yang dia punya produk-produk yang bisa dikatakan ya mampu bersaing juga gitu, kayak sama ekosistem teknologi global gitu ya, walaupun kita nggak pionir gitu, kayak AI itu kita nggak pionir gitu, tapi di Indonesia tuh banyak orang-orang pinter yang bisa membuat seperti itu gitu. Asalkan kita nggak FOMO, asalkan si foundernya emang niatnya emang pengen merubah sesuatu, pengen emang passionate untuk menciptakan karya yang punya manfaat. Aku yakin pasti itu akan terus mendorong gitu inovasi teknologi yang ada di Indonesia. Gitu sih. Nggak masalah mau itu ekonominya lagi bobrok, mau iklim investasinya lagi turun gitu ya. Selama orang-orang itu ada ya ekosistem startup akan tetap bertahan ya. Nah itu aku kan manusia juga ya guys ya gitu. Jadi maksudnya sebagai founder pun juga sebenarnya ya pasti ya kondisi nasional, kondisi global itu harus aku pahamin gitu. Karena maksudnya gini, aku mungkin sensor aku berusaha buat lebih sensitif gitu. Karena hal-hal kayak gitu kalau akunya bablas, akunya nggak mikirin, ya udah bisa jadi semua yang kita lakukan ini gone gitu. Dengan kondisi seperti itu artinya sebetulnya hal yang penting itu adalah bagaimana kita melihat ini menjadi tantangan gitu. Jadi ibaratkan masalah itu bukan dilihat sebagai kayak ancaman gitu. Ya pasti mengancam ya, tapi tantangan gitu. Nah, perasaan aku juga sama juga sih. Jadi pasti menghadapi tantangan gitu kan ya, kadang kita lagi semangat, kadang kita juga lagi pesimis gitu. Ini bisa apa enggak ya? Oh jangan-jangan besok demo lagi, jangan ini gitu. Wah dolar naik lagi, kita kan juga masih menggunakan dolar ya, walaupun kita di desa ya. Kita berpikir realistis desa aja lah ya. Kopo gitu, desa Soreang. Nah, di situ kalau misalkan aku melihat gitu ya, bahwa dengan kondisi sekarang ini gitu, ada satu kata-kata yang luar biasa yang aku dapat dari salah satu shareholders Mapit gitu. Jadi aku punya mentor tuh di dalam lingkungan Mapit sendiri gitu, yang dari shareholders mereka pengusaha-pengusaha yang memang juga udah mature gitu ya. Jadi bahwa duit itu kalau ditaruh di atas meja itu nggak akan nguap gitu, pasti pindah gitu. Nah ternyata ada buktinya. Jadi aku ketemu sama namanya Pak Franky, dia pemilik salah satu perusahaan otomotif terbesar Indonesia, buat truk ya, First Mile Logistik. Jadi namanya truknya FAW, banyak tuh berseliweran di jalan gitu. Nah terus aku tanya waktu itu kan, Pak gimana kondisi ekonomi kayak gini? Terus dia bilang, wah puji Tuhan, kan dia Kristen gitu, puji Tuhan kita dapat berkahnya gitu. Oh iya Pak, alhamdulillah ya Pak, kok bisa gitu. Iya, jadi orang tuh dulu pengusaha itu truk itu harus Eropa,
Karena yang Cina ini masih belum berkembang lah ya. berkembang gitu. Nah, mindsetnya juga produk Cina mah jelek betul. Gitu. Dan ternyata dia dapat berkahnya apalagi semenjak ada salah satu yang kertanan yang memang punya truknya banyak banget dan akhirnya berkeliaran di jalan kan. Nah, artinya uang yang tadinya dibayar buat beli produk dari Eropa sekarang dibeli buat produk dari Cina. Sebenarnya sama juga kelihatan kayak mobil. Mobil orang kan ini uangnya tuh ada. Misalnya orang Indonesia tuh punya uangnya. Tapi uangnya kan nggak nguap kan. Pasti kan kebutuhan saya mungkin angan-angan pengen punya mobil gitu. Ya mungkin tadinya kepikiran cuma beli mobil Jepang atau Eropa yang mahal yang mungkin masih ini. Sekarang dengan mobil Cina harganya murah terus dia gitu kualitasnya bagus, teknologinya tinggi juga gitu. Jadi ya pindah doang gitu. Nah, artinya sebenarnya sebagai founder yang menurut aku ya di era yang penuh tantangan kayak gini tuh kita perlu percaya bahwa ya uang itu nggak akan menguap gitu. Nah, kita berharap kita menjadi perusahaan yang bisa menjadi tempat uang itu pindah ke kita gitu. Jadi yang tadi mungkin bayar software dari luar negeri mahal, bisnis juga struggling gitu, mereka butuh efisiensi, jadinya pakai Mapit karena sebenarnya kita juga udah berapa kali terbukti kita menang ya lawan sama kompetitor asing gitu. Dan fungsinya bahkan lebih advance gitu daripada fungsi yang konvensional tadi gitu. Jadi dengan inovasi ini aku berharap dengan apapun yang ada ya dengan apapun yang ada itu bahwa Mapit bisa survive gitu dan kita bisa terus berinovasi dan benar-benar Indonesia punya teknologi peta yang jadi kebanggaan kita semua gitu. Ya, betul. Jadi intinya balik lagi ke niat ya Mas ya, kalau misalkan niat. Semua kembali kepada niat. Semua kembali kepada niatnya mau memang tadi ya founders itu banyak tipenya, ada yang memang dia pengen benar-benar berinovasi atau memang dia pengen bisnis aja memperkaya diri sendiri. Betul. Kebanyakan yang pengen cepat kaya. aku udah lihat mungkin yang benar-benar punya passion buat bikin teknologi less than 20%. Less than 20%. Dikit banget berarti Mas. Sisanya aku udah kelihatan dari cara ngomongnya kayak udahlah nanti kalau dia udah jadi aku bikin startup lagi gitu. Jadi dia membuat startup itu seakan-akan kayak cuma sebagai komoditas atau sebagai barang investment gitu. Dan karena buruknya ekosistem startup teknologi di Indonesia gitu, yang berusaha buat menciptakan teknologi tapi problemnya nggak jadi. Akhirnya di situ jadi salah satu permasalahan buat visi yang dia ditargetin sama angka kan. Nah, alhasil dia nginvest lah ke kopi, dia nginvest lah ke bisnis konvensional, influencer, dia ke skincare gitu. Jadi atau financing kebanyakan. Ya gitu sih. Jadi ya emang jadi nggak teknologi gitu. Jadi ya bisa dikatakan mungkin emang bukan startup gitu ya. Karena startup itu tadi kata kuncinya adalah teknologi, kedua scale up gitu. Intinya itu. Oke. Nah ini kebetulan mungkin audiensnya kita tuh kebanyakan dari dunia spasial nih yang nggak terlalu paham tentang startup, terlalu paham tentang tadi namanya stage visi lah atau apapun. Nah mungkin dari Mas Bagus sendiri yang memang backgroundnya dari seorang spasial ya dan terjun ke dunia startup dengan kondisi Indonesia seperti ini dan segala macamnya gitu ya. Mas Bagus ada saran nggak buat teman-teman nih yang mungkin karena kan kita punya bootcamp Mapit Academy juga dan mereka lagi bikin produk tentang WebJS segala macam. Ada nggak saran gimana caranya buat mereka tuh berpikir berinovasi gitu ya, kemudian si produknya tuh bisa digunakan oleh banyak orang tuh. Sarannya seperti apa untuk orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa yang baru merintis lah gitu. Ada nggak sarannya seperti itu? Jadi kan sebenarnya kita kan kalau misalkan mimpi ya walaupun kita perlu sadar ya kita bangsanya mungkin bukan bangsa yang dari negara maju gitu ya. Tapi menurut aku secara peradaban tuh namanya bangsa ini berubah-berubah sih. Mungkin tadinya terpuruk terus jadi maju kayak Cina kan juga berapa puluh tahun terus dia sampai kayak sekarang kan. Nggak nyampe ratusan tahun gitu. Maksudnya ada masanya kita tuh naik turun gitu. Nah, kalau menurut aku tuh berbagai macam energi negatif biarin aja dia ada tapi pasti bakal ada karena emang Allah menciptakan itu tuh sebagai tantangan buat kita gitu. Nah, kita terus dorong dengan energi positif gitu ya. Nah, mimpinya Mapit itu dari awal 2019 itu kita emang passionate bikin teknologi gitu. Nah, teknologi ini sebetulnya emang butuh proses panjang gitu. Yang mungkin ya kalau misalkan dipikir-pikir, nggak semua orang punya akses ke dunia startup, contoh proses spasial gitu ya. Nggak semua orang bisa dapat investment nilainya mungkin miliaran. Nah, alhamdulillah Mapit berada di situ gitu. Jadi di 2019 kita bikin Mapit, kita ketemu sama investor yang ngasih perspektif luar biasa di luar dari spasialnya gitu. Kedua, ekosistemnya tuh kayak memberikan banyak
banyak insight juga gitu buat aku sebagai founder bahwa contoh ya, aku pernah ketemu sama country manajernya perusahaan kompetitor kita yang terbesar gitu ya. Tahu lah bisa cari gitu ya. Nah, terus dia gitu beliau menyampaikan, jadi beliau orang ekonomi, dia kalau nggak salah dokternya di UI gitu ya. Terus dia gitu dia menyampaikan bahwa saya nggak paham Mas Bagus sama dunia spasial Indonesia gitu. Kenapa spasial ini di Indonesia tuh kesannya tuh kayak barang eksklusif banget gitu, tapi tuh nilai ekonominya nggak setinggi itu gitu. Nah, jadi scalability-nya nggak sebesar itu gitu. Karena kalau misalnya kita berpikir dari spasial, yang di kurikulum itu memang kan technical banget ya. Yang sebenarnya mungkin kalau kita lihat dari market size itu belum setinggi kalau kita ngomongin Google Maps gitu. Padahal industri spasial, geospasial itu luar biasa besar gitu. Main aku baru research nih, ini mungkin perkiraan ya, Google Maps tuh di Indonesia per tahun revenue-nya tuh 5 triliun kurang lebih. Rupiah? Iya. Kurang lebih itu tuh aku research tapi lebih gede MBG Mas. Tapi ini riset ya, maksudnya masih belum ada kayak yang menyampaikan data pasti gitu berapa sih nilainya gitu. Cuman aku kemarin pas lagi research diberikan angka 5T gitu. Karena itu kan dari perkiraan revenue dia global berapa, terus Indonesia kira-kira berapa sih persentasenya penggunaannya gitu. Nah, kita aja belum masuk ke dalam situ gitu. Jadi spasial kita tuh masih jauh banget gitu. Nah, untuk bisa menguasai itu yang dibutuhkan tuh adalah ekosistem yang saling mendukung gitu. Ibaratkan tuh aku punya keyakinan cukup besar rakyat Amerika itu tuh bangga banget sama Google, sama Meta, sama Microsoft. Rakyat Cina itu bangga banget sama Huawei, sama apalagi Xiaomi, sama BYD. Bangga mereka. Jepang itu juga bangga banget sama Honda, sama Toyota gitu. Kita bangga sama apa? Korupsi gitu kan. Waduh. Kita bangga sama apa kan? Dan yang menurut aku tuh kayak ya semua yang lagi buruk itu biarin aja ada. Tapi kita tetap harus, karena itu salah satu kutukan juga negara yang alamnya maju ya? Alamnya bagus gitu. Melimpah ya. Melimpah. Jadi kita nggak begitu seberpikir orang-orang berada di negara itu gitu. Yang sumber dayanya kurang. Jadi aku melihat bahwa dengan kondisi seperti itu, kita ini memang harus memperbesar ekosistemnya. Caranya gimana? Pertama, kita di 2019 kita emang udah passionate bikin teknologi spasial. Jadi menggunakan cloud computing, menggunakan big data, menggunakan AI untuk menciptakan satu teknologi yang levelnya mungkin lama-lama akan masuk ke fundamentalnya teknologi spasial Indonesia gitu. Artinya Mapit nggak akan mungkin bisa menguasai semuanya sendiri. Justru kita butuh kolaborator yang nanti akan dapat manfaatnya. Contoh, kalian sekarang masih first grade atau lagi bekerja di perusahaan, terus kalian passionnya dalam bidang spasial. Nah, kalian bisa membuat produk itu sebetulnya filosofinya ya, Mapit kalau nggak punya Mapit Maps nggak akan bikin Mapit Apps gitu. Kamu bisa bayangin lah, kita kasih Mapit Apps ini gratis, terus kita mesti bayarin server, kita mesti bayarin Google Maps-nya gitu. Jadi nggak nutup gitu, karena ongkos Maps itu lebih tinggi daripada cloud ya, itu teman-teman mesti tahu, jauh lebih tinggi daripada cloud gitu. Karena itu udah aku buktiin juga di Carlo. Nah, jadi kita lihat bahwa ini kita ada peta yang udah kita bikin nih pondasinya. Kita punya platform, kita bikin pondasinya buat jadi back end gitu kan, yang si geo-nya, form juga. Kita punya community yang udah connect gitu. Nah, sekarang buat kita bisa menyelesaikan permasalahan spasial di Indonesia, buat semua dapat benefitnya, ya kita growing ekosistem ini bareng-bareng gitu. Jadi harapannya inovator-inovator kita bisa berkolaborasi, dan mungkin juga mereka akan jadi kompetitor. Karena ibaratkan kayak, ya kalau company kan makin besar, pasti kan dia punya banyak diversifikasi produk. Yang minimal produk itu tuh ya akan bisa juga berkompetisi dengan yang menggunakan produk kita gitu ya. Oh iya, nih salah satu hal yang menarik ya. Jadi di founder camp itu, malam sebelumnya aku kan kayak mencoba buat belajar kembali gitu. Jadi setelah lama aku lebih banyak kayak mencari ide dari alam gitu. Aku mencoba buat mencari lagi ide-ide tentang pitch deck. Pitch deck itu kayak presentasi gitu ya kalau di startup. Nah, aku belajar dari 2 pitch deck. Itu ada OpenAI, satu lagi Tesla. Siapa investornya OpenAI? Siapa investor Tesla? Siapa kompetitornya OpenAI? Siapa kompetitor Tesla? Itu dua-duanya tuh sama. Maksudnya sama polanya. OpenAI kompetitornya siapa? Claude. Enggak. Anthropic bukan? Sebelumnya di awal kompetitornya Google, Microsoft, ya kan? Iya. AWS. Kan AWS juga bikin Alexa. Big tech company-nya. Ya.
kompetitornya jadi investor, Microsoft, kan? Tesla, siapa kompetitornya? BYD sekarang. Enggak, sekarang, dulu awal-awal. Mobil-mobil konvensional berarti kan? Toyota itu investor juga. Okay. Jadi maksudnya kalau kita ngomongin ini kan yang penting adalah semuanya adalah benefit buat kita gitu ya. Sebagai dalam satu ekosistem gitu. Ya. Meskipun ya mungkin nanti kita akan terus bisa bersama membesar karena Indonesia negara besar, 250 juta lebih jiwa gitu di Indonesia. Ya nggak salah ya. 270 dan 80 mungkin sekarang. Tapi kan berarti statementnya bener kan 250 juta lebih. benar. Indonesia gitu, negaranya luas, terus banyak yang masih belum terpetakan dan mungkin bisa dikatakan Google juga kewalahan buat maintain Indonesia gitu, segini luasnya. Tapi di sisi lain Google juga bisa melihat bahwa Indonesia belum sebegitu tingginya nilai ekonominya kalau dipetakan semua. Nah, masa kita mau nungguin Google gitu kan? Ya satu sisi mungkin kita kasihan sama Google ya nggak bisa kasihan sih. Tapi maksudnya mungkin kita kasihan sama diri kita sendiri bener ya. Kita jadi nungguin kapan gitu kan? Kita kayak apa? Istilahnya tuh kayak selingkuhan lah gitu, diduakan gitu kan. Yang kedua gitu kan. Cuman aku berharap sebenarnya dengan kondisi kayak gini ekosistem spasial Indonesia terus berkembang dan kita semua yang masuk ke dalam ekosistem ini bisa dapat manfaatnya bareng-bareng. Iya. Mungkin kita bisa mencontek dari negara China ya Mas ya. Ketika ada satu teknologi muncul tuh langsung ekosistemnya tuh langsung berkembang di mana kayak BYD nih naik, perusahaan-perusahaan mobil listrik itu mulai bermunculan dan bahkan jadi kompetitor juga dan gitu. Bisa jadi mobil listrik kalian tuh beli baterai sama BYD. Iya. Jadi memang untuk bisa membesarkan suatu industri ya memang kita harus kerjasama ya. Sama-sama membuat suatu yang mungkin bisa compete gitu ya, tapi dengan adanya produk-produk yang sama itu secara tidak langsung market tuh jadi aware gitu ya. Ternyata di Indonesia banyak juga ya kayak bikin kayak Google Maps, yaudah kita bikin belinya dari yang lokal-lokal aja, nggak usah di Google Maps. Nah itu jadi menguntungkan untuk kita juga. Betul. Karena ya basically sebenarnya dunia ini luas sekali gitu. Terus kedua masyarakatnya juga banyak sekali gitu. Dan di dalam situ terdapat nilai ekonomi yang nggak akan mungkin bisa dikuasain cuma sama satu atau dua pemain besar doang gitu. Bisa, tapi pasti nggak akan mungkin full gitu, nggak mungkin. Nah, gimana caranya ya? Sebenarnya kita tuh tinggal saling melengkapi aja gitu. Kita jadi di Indonesia ini punya ekosistem peta sendiri, ya udah kita kembangin sendiri. Sama mungkin suatu saat kita berkolaborasi sama Google juga, bisa aja. Jadi ya jangan apa istilahnya itu? Jangan bukan antivirus, apa sih kayak antitesis kan. Ya pokoknya jangan ini sama kompetitor gitu. Karena bisa jadi kompetitor itu adalah partner sumber rezeki kita juga partner di masa depan gitu. Oke. Nah, buat teman-teman nih ngomong-ngomong terkait tadi produk WebGIS. Nah, mungkin stay tune aja ya di Mapit karena tidak lama lagi kita akan membuat suatu event. Eventnya itu bisa mendorong teman-teman untuk berinovasi gitu ya. Mantap. Nah, untuk nama eventnya apa? Tungguin aja di sosial medianya kita. Siap. Gitu. Oke, mungkin itu aja Connected Talks episode 13. Mungkin kalau teman-teman tadi nonton dan pengen memberikan insight-nya di kolom komentar boleh di chat aja gitu ya. Disampaikan aja terkait startup, terkait ekonomi, WebGIS segala macam boleh disampaikan di kolom komentar. Mungkin gitu aja, sekian dari kami. Terima kasih dan sampai berjumpa di Connected Talks episode selanjutnya. Bye-bye.